Dan Rasulullah qiyam Ramadan itu cuma malam 21, malam 23, dan malam 25, 3 malam doang ke masjid tuh. Dua hal sombong yang sangat ngetren di era sekarang, apa itu? Kekayaan dan amal ibadah. Saat kita di ruang kekayaan, maka kita akan mendewakan kekayaan kita. Dan saat kita di ruang ibadah, maka kita akan menganggap orang lain itu kalah ibadahnya dengan kita. Dan saat kita melihat orang miskin, maka di pikiran kita akan timbul apa? Akan timbul suatu hal bahwa mereka itu pendosa, mereka itu pemalas dan lain sebagainya. Dan saat pandangan mata kita melihat orang itu tidak pernah beribadah, maka akan muncul di pandangan kita apa? Mereka pendosa, mereka musyrik, bahkan hingga kafir. Ingat, sesungguhnya kita tidak tahu hakikat orang itu bagaimana. Karena pada saat seperti itu, doanya la yuraddu, da'watun la turaddu. Ada doa yang tidak tertolak. Di antaranya orang yang shaim berpuasa, ketika berpuasa hatta yuftira, sampai dia berbuka. Kemudian juga pada saat menjelang berbuka dan setelah berbuka, doa itu mustajabah. Jadi dari mulai memasuki waktu subuh tiba sampai menjelang berbuka, itu waktu yang mustajabah ketika dia menjaga dirinya dari pembatalan-pembatalan fikih saumnya dan juga spiritualnya, nilai-nilai saumnya itu sendiri secara fikih ataupun secara spiritual. Lalu mustajabah doa bagi orang yang puasa ketika menjelang berbuka puasa, itu gunakan tuh sebagai waktu untuk berdoa. Lalu setelah berbuka puasa, karena Rasulullah juga setelah berbuka puasa beliau berdoa, dhahaballahu ma'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Terus kapan lagi? Tentunya di malam hari. Sehingga ada riwayat hadis, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang qiyam, yang menghidupkan Ramadannya, para ulama mentakwili hadis ini sebagai sholat tarawih atau sholat qiyam Ramadan. Jadi zaman Rasulullah tidak ada istilah sholat tarawih, tapi yang ada qiyam Ramadan. Dari hadis ini barulah pada masa sahabat Umar dan berikutnya sahabat Utsman, sahabat Ali, itu disebut tarawih. Karena tiap selesai 2 kali salam, mereka 20 rakaat semuanya. Tiap selesai 2 kali salam, artinya mendapatkan 4 rakaat, mereka akan rehat dulu sebentar. Maka disebut tarwihah, sholat yang ada rehat-rehatnya ya, karena rehatnya itu setiap kali dapat 2 kali salam, per 4 rakaat 2 kali salam, maka sebut tarawih, sholat yang memiliki jeda-jeda untuk istirahat gitu. Jadi kalau memang kita nggak mau pakai bid'ah hasanah gitu ya, jangan tarawih, berarti kan qiyam Ramadan nyebutnya, jangan tarawih. Dan Rasulullah qiyam Ramadan itu cuma malam 21, malam 23, dan malam 25, 3 malam doang ke masjid tuh, sampai-sampai masjid penuh. Selain itu tidak. Jadi kalau ingin plak seperti Rasulullah, bagi mereka yang selalu gampang menghujat Ahlussunnah wal Jamaah, gampang menghujat kita kaum Nahdiyin, orang-orang NU dengan hujatan ahli bid'ah lah apalah dan sebagainya, tidak sesuai dengan sunnah Rasul, maka harusnya mereka tarawih berjamaah di masjidnya cuma 3 malam doang tuh harusnya, malam 21, malam 23, malam 25. Jangan dari awal, biarin aja kita yang NU aja yang ramein masjid gitu ya, mereka biar sendiri-sendiri aja di rumah. Tapi nyatanya mereka juga gunakan bid'ah hasanah. Karena sahabat Umar ketika mengumpulkan orang-orang di Madinah dalam satu jamaah, dipimpin laki-laki imamnya oleh Ubay bin Ka'ab, perempuan oleh Tamim Ad-Dari, selesai beliau melihat kenyataan sudah kumpul masyarakat Madinah dengan satu imamnya, beliau kemudian berkata, ni'matil bid'atu hadhi, inilah bid'ah yang ngeunah, bid'ah yang enak, bid'ah yang baik. Itu dalam Sahih Bukhari. Jadi jangan mudah menuduh bid'ah tapi pakai bid'ah juga gitu loh ya.
biasa menuduh orang bid'ah tapi memakai bid'ah hasanah juga. Nah contoh sekarang kalau nanti ini pas pelaksanaan zakatul fitri ya, zakat fitri, kira-kira Wahabi pakai apa? Pakai beras ya? Kok nggak pakai gandum atau kurma gitu? Karena Rasulullah nggak pernah pakai beras zakatnya. Nah, ini juga kan bentuk bid'ah hasanah gitu loh, konversi berarti kias. Yang penting maqasidus syariahnya tercapai, tujuannya.